an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, haitsu qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan khususnya pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas dakwah dan perjuangan beliau kita bisa mengenal satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena atas dakwah dan perjuangan beliau kita bisa beribadah di muka bumi ini sesuai dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak lupa khotib mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada panjenengan sedaya untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini kita berada di bulan Rabiul Akhir. Telah kita lalui, telah kita lewati bulan Rabiul Awal, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali amalan-amalan yang sangat penting. Di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang harus tetap kita kerjakan pada bulan Rabiul Akhir ini, yaitu diantaranya yang pertama, tetap mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika kalian betul-betul, jika kalian jujur cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian Allah juga berfirman, "Falladzina amanu bi," maka siapa yang beriman kepada Muhammad, wa azzaruhu, dan memuliakannya, mencintainya, wa nasaruhu, dan menolongnya. Tentunya pada zaman sekarang menolong ajarannya, wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah, dan mengikuti apa yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Qur'an, maka Allah akan kasih kepada kita faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ingin mendapatkan keberuntungan, maka dengan cara
mencintai, memperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa termasuk bagian dari umatnya Muhammad, saya ulang, barang siapa yang termasuk bagian umatnya Muhammad, maka dia termasuk bagian dari umat yang terbaik. Artinya, barang siapa yang tidak termasuk bagian umatnya Nabi Muhammad, maka dia tidak termasuk umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, antum tufuna sab'ina ummah, kalian itu menggenapi, melengkapi 70 umat. Artinya sebelum ada Nabi Muhammad ada 69 umat, kemudian digenapi, dilengkapi menjadi 70 umat. Meskipun umat Nabi Muhammad akan terpecah lagi menjadi 73. Kata Nabi dijelaskan, antum khairuha, kalian yang paling baik, wa akramuha, kalian yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, saya pernah berceramah di Jakarta. Karena suara saya sedikit logatnya medok, itu kadang-kadang ada yang gurau. Ustadz dari Jawa ya, Ustadz wong desa ya, ujung-ujungnya wong desa. Kadang-kadang kita dianggap itu baru orang kota, itu menganggap kita wong desa ya. Apalagi kita di mata orang Eropa, dunia, itu menganggap suku tertentu ini primitif. Maka kita dapati di dunia sepak bola sering terjadi rasisme, mengejek yang hidungnya sipit, yang matanya sipit, hidungnya pesek, orang Asia nggak bisa mereka naik ke atas. Bahkan sampai yang kulitnya hitam ada yang diejek seperti kera. Sampai sekarang terjadi rasisme. Mereka menganggap dia itu umat yang paling tinggi, yang lain primitif. Apalagi Yahudi Nasrani yang mereka sebelumnya memiliki nabi-nabi yang sangat banyak, memiliki kitab-kitab Injil, sebelumnya ada Taurat. Tentu mereka meyakini dia yang paling utama, yang paling baik. Tetapi setelah Nabi Muhammad diutus, maka mereka tahu umat yang terbaik adalah umatnya Muhammad. Karena Nabi terakhir mereka, Nabi Isa, memberitakan, yakti akan datang min ba'di setelahku, yaitu ismuhu Ahmad. Dikabarkan oleh Nabi terakhir mereka, Nabi Isa alaihissalam, akan datang setelahku Nabi terakhir yang menutup dari nabi-nabi, yaitu Muhammad. Mereka yakin itu, tetapi gara-gara Muhammad itu bukan dari keturunan dari jalur yang sama. Kalau nabi-nabi mereka itu dari jalur Ishak, Muhammad dari jalur Ismail, mereka gengsi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti mereka percaya dengan Nabi Muhammad, Nabi itu benar. Mereka kadang-kadang itu berpura-pura melakukan bersin, wahing, itu agar supaya Nabi itu mendoakan mereka. Di dalam bab bersin, kalau ada orang bersin maka diwajibkan seseorang untuk mendoakan yarhamukallah. Orang Yahudi itu pura-pura bersin, mereka ingin didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Ternyata Nabi tidak mendoakan, tahu dia, karena dia tidak mengucapkan hamdalah. Dia yakin itu Nabi, doanya manjur, tapi karena faktor gengsi maka dia tidak mengikuti. Maka betul sekali, antum khairu ummah, kuntum khaira ummah, kalian ini umat terbaik kalau mengikuti Nabi Muhammad. Sebaliknya, siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka dia tidak akan menjadi umat yang terbaik, umat yang terbelakang, primitif. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian
amalan berikutnya yang tetap harus kita jaga adalah puasa Senin dan Kemis. Kenapa Nabi SAW puasa Senin dan Kemis? Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Beliau pernah, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa Nabi Muhammad puasa Senin? Maka beliau menjawab, dzaka yaumun, Senin itu adalah wulidtu fi, aku dilahirkan di dalamnya. Wa dzaka yaumun, dan hari Senin unzilat alayya an-nubuwah, diturunkan kenabian kepadaku. Oleh karena itu aku puasa Senin. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dari Usamah bin Zaid, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau menjaga puasa Senin dan Kemis? Maka beliau menjawab, innahuma yauman, sesungguhnya hari Senin dan Kemis tu'radu, dihadapkan, dilaporkan al-a'mal ala rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari Sabtu, hari Ahad, amalan itu hanya ditulis oleh malaikat di dalam sebuah catatan rapot. Tetapi hari Senin dan Kemis itu tidak hanya sekedar dicatat oleh malaikat. Kalau kita melakukan amal baik bisa jadi dihapus. Tapi kalau Senin dan Kemis itu langsung dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pintar cara beribadah. Nabi caper. Jadi caper kepada Allah itu boleh, caper kepada manusia jangan. Maka Nabi pintar cari perhatian kepada Allah. Fa ana uhibbu, maka aku pingin, saya suka kalau amalan dilaporkan di hadapan Allah. Fa ana shaimun, saya dalam keadaan berpuasa, sehingga Allah mengetahui, oh ternyata Muhammad adalah hamba yang soleh, yang terus beribadah, berpuasa. Itulah cara ibadahnya Nabi SAW. Sampai-sampai ada seorang tabiin itu nangis kepada istrinya. Istrinya pun sebaliknya nangis kepada suaminya. Ketika ditanya, kenapa jenengan kok nangis? Ternyata ini hari Senin dan Kemis. Saat ini amalan-amalan kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku malu kalau berbuat salah. Aku malu kalau tidak dalam keadaan beribadah. Oleh karena itu, di hari Senin dan Kemis, kalaulah tidak kuat untuk puasa Senin dan Kemis karena pekerjaan yang berat dan sebagainya, kita tingkatkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan yang tetap kita jaga di bulan Rabiul Akhir ini, yaitu amalan istiqomah. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, ketika Nabi SAW wafat, kaum muslimin terguncang keadaannya. Di antara mereka ada yang kebingungan sampai ngawur bicaranya. Di antara mereka ada yang terduduk lunglai sampai-sampai tidak bisa bangun. Di antara mereka ada yang lidahnya kilu, kaku, sehingga tidak bisa berbicara. Sampai-sampai di antara mereka sama sekali ada yang tidak meyakini Nabi Muhammad meninggal. Masa Nabi kok meninggal? Mereka mengatakan Nabi Muhammad sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Musa ketika dipanggil oleh Allah, wa id akhadna Musa arba'ina lailah, dan ingatlah ketika Musa dipanggil oleh Allah menghadap Allah selama 40 hari. Demikian pula Muhammad itu saat ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya Umar bin Khattab yang tidak meyakini Nabi Muhammad meninggal. Padahal Umar bin Khattab itu termasuk manusia yang apabila berjalan setan pun takut berhadapan dengan Umar bin Khattab. Itu pun Umar karena sangat cintanya kepada Nabi, tidak percaya Nabi Muhammad meninggal. Sehingga kabar ini sampailah di telinga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung pergi ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu keadaan Nabi sudah dibungkus dengan kain kafan. Kemudian dibukalah kain kafannya di wajahnya, kemudian diciumlah wajah Nabi yang berkali-kali sambil menangis. Sesungguhnya demi Allah Nabi Muhammad telah meninggal. Ini boleh mencium jenazah yang meninggal dunia karena cinta. Maka Abu Bakar As-Siddiq pergi ke masjid dan mengumumkan, wahai manusia. Maka orang-orang pun saat itu ada Umar bin Khattab sedang berbicara dengan manusia. Kemudian ketika Abu Bakar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian memuji Allah dan mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, maka orang-orang meninggalkan Umar bin Khattab dan menuju kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, la yamut, tidak mati. Dan beliau membaca wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul saja. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang telah meninggal dunia. Maka pesan dari ayat ini Allah mengatakan afa immata, maka apabila jika Nabi meninggal dunia, au kutilah, atau dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali murtad? Apakah jika seorang ulama, seorang ustadz meninggal dunia, karena al ulama warasatul anbiya, kemudian kita tidak melanjutkan perjuangannya, hilang ibadahnya, ya persis. Maka jangan sampai kita beribadah kepada Allah karena niat jabatan. Jika jabatan itu hilang, maka ibadah akan luntur. Jika kita beribadah itu niatnya karena uang, jika uangnya enggak ada, maka ibadahnya pun akan luntur. Jika kita beribadah niatnya karena wanita, maka ketika wanitanya hilang, ibadahnya pun akan luntur. Tetapi jika kita beribadah itu niatnya karena Allah, Allah akan selalu ada di dalam hati kita, baik dalam keadaan apapun. Semoga bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi pentingnya kalimat ibadah istiqomah, sehingga Nabi SAW bersabda, Qul amantu billahi tsumastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya ayyuhannas ittaqullaha fima amara wa antahu amanaha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al baqiyata a'malina khairam mimma salafa minha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi jami'i biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi jami'i biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi jami'i biladil muslimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.